Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di kesempatan siang ini kita bersua dengan tujuan saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan untuk menghindari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu ingat kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuruni, ingatlah selalu kepadaku. Adzkurkum, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, aku akan ingat engkau selalu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah menjadi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmatku." Lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Wala takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya lupa terhadap manfaat dan maslahat diri sendiri, tersibukkan dengan sebuah aktivitas yang tidak bermanfaat untuk kebaikan dirinya fid dunya wal akhirah. Berawal dari melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan orang-orang tersebut orang yang lupa diri. Waktunya habis, kesehatannya habis, kesempatannya habis, tidak menghasilkan kebaikan. Ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk, orang-orang yang memilih jalan keburukan daripada kebaikan. Maka di kesempatan siang ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang baik. Kita berniat mengingat Allah Subhanahu wa taala di majlis ini, dan kemudian Allah semoga jadikan kita menjadi golongannya adz-dzakirina wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di majlis ini kita membahas tentang kitab yang disebut dengan Hisnul Muslim, benteng bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan hidupnya, matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Hisnul Muslim, hisnun adalah benteng bagi orang yang mengaku dirinya muslim, yang pasrah dan berserah diri kepada Allah terhadap hukum dan perintahnya, maka ia harus punya benteng. Benteng ini adalah benteng yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Benteng ini berupa zikir, benteng ini berupa doa-doa. Kita sudah membahas sedikit ya, yaitu benteng pertama adalah zikir setelah bangun tidur. Zikir setelah bangun tidur. Zikir tersebut atau doa tersebut berbunyi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ada zikir yang lain jika terbangun di tengah malam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian berdoa atau memohon ampun, Rabbighfirli. Ini dua doa yang sudah kita pelajari di pertemuan terakhir. Bagi yang sudah mengamalkannya, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mengamalkan kebaikan. Jika belum, beristighfar karena kita telah melewatkan waktu-waktu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hammuhu dunya ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa pikirannya yang dia pikirkan hanya masalah dunia, Allah jadikan kefakiran tampak di depan matanya. Takut fakir, takut miskin, sehingga waktunya digunakan habis untuk mengejar dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala cerai beraikan urusannya enggak selesai-selesai. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bangun tidur saja kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa gunakan salah satu di antara doa yang sudah kita pelajari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baca Rabbighfirli atau doa-doa yang lain, atau membaca doa yang lain yang saat kali ini di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang mulia, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah orang yang menghabiskan waktunya mengikuti Nabi, belajar dari Nabi, mengumpul hadis, menjadi seorang sahabat yang paling banyak hadisnya, paling banyak meriwayatkan hadis, 5.700 hadis, terbanyak di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, jika sahabat-sahabat lain ada yang harus bekerja di kebun dan harus mengurusi keluarganya, dan ada yang harus berjihad dan sebagainya, Abu Hurairah adalah orang yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan namanya. Allah muliakan namanya. Taib. Zikir ketiga dari bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Taib, kita baca. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Lagi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa radda alayya ruhi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidhikrihi wa adhina li bidhikrihi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidhikrihi. Alhamdulillah, sebagaimana yang zikir sebelumnya diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, naam, kita wajib memuji Allah setiap saat. Satu, karena nikmat Allah tiada terputus kepada kita, baik kita mau hamba yang taat maupun yang durhaka, atau lebih banyak maksiat daripada taatnya, atau sedang berusaha untuk menjadi hamba yang soleh.
itu tetap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita puji Allah, alhamdulillah. Alasan kedua kenapa? Karena Allah adalah zat yang amat senang dipuji. Tiada yang lebih senang dipuji melebihi Allah Subhanahu wa taala cinta dipuji. Maka bagi kita hambanya mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, kita lakukan agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak apa? Memuji Allah. Kali ini bangun tidur sudah dimulai dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'afani. Di sini disebutkan nikmat spesifik. Kalau alhamdulillah saja semua nikmat. Ini lebih spesifik lagi, alladzi 'afani fi jasadi, yang telah menjaga, menjadi walafiat itu ya. Walafiat itu sebenarnya penjagaan. Ini tubuhnya seseorang itu ada dasarnya adalah sehat, bagus, sahih. Orang lahir enggak dalam tubuhnya pasti sehat, bukan ada penyakit. Penyakit itu munculnya dari mana? Dari luar. Jadi alhamdulillah di'afani, segala puji Allah yang menjagaku fi jasadi, pada tubuhku. Nah, ini nikmat yang harus kita syukuri. Dikala banyak orang kebingungan, orang fobia atau orang takut dengan wabah yang saat ini Allah Subhanahu wa taala sebarkan di beberapa penjuru negara dunia, kita bangun tidur dalam kondisi sehat. Harusnya ketika ada musibah seperti ini terus kita dalam kondisi sehat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gantungkan kesehatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang apa? Karena saya rajin olahraga, saya jaga makanan saya jaga kebersihan, itu hanya usaha. Penentunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi afani. Nah, alhamdulillahilladzi afani. Bagi yang tidak di Allah sebagian ada yang Allah uji, Allah berikan penyakit tersebut, Allah tularkan virus tersebut, bahkan seorang dokter pun bisa tertular. Orang yang tidak menyangka, gak boleh kita sombong. Di kita, di Balikpapan atau di Indonesia, virus itu bisa menyebar. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara umum, ketika kita melihat ada orang terkena musibah, entah itu sakit, kecelakaan, atau harta yang hilang, atau keluarga yang meninggal, kita ada zikirnya sebenarnya. Tapi diucapkan sendiri, alhamdulillahilladzi afani mimma batalah wa afani alhamdulillahilladzi afani mimma batalak wa faddalani ala katsirin min nas. Segala puji bagi Allah yang menjaga diriku dari musibah yang menimpa saudara saya. Ya. Jadi inti dari pelajaran dari zikir tersebut adalah ketika ada orang lain kena musibah, kita ingat pada Allah. Oh, berarti saya enggak dapat musibah, berarti harus bersyukur. Begitu juga saat ini bangun tidur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Masih bisa bangun, masih bisa berdiri, masih bisa senyum, ya, masih bisa melihat mata, telinga masih mendengar, kemudian mulut bisa bicara dan bisa menikmati hidangan di rumah, entah itu sarapan atau kopi, ya, kemudian dan sebagainya. Itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang enggak boleh kita lupakan. Tadi di awal saya bilang wala takunu kalladzina nasullah. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat diam baik, ya, enggak syukur, enggak terima kasih. Orang kita saja, ya, yang kadang memberi orang sedikit padahal, ya, membantu orang sedikit aja, atau seorang itu pergi aja tanpa terima kasih, kita jengkel. Ya. Walillahil matsal a'la, Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala memberi semua ini pemberian Allah. Terus kita tidak bersyukur, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ganjar apa tadi? Fa ansahum anfusahum. Allah jadikan dia terjerumus dalam kelalaian tersebut. Pertama enggak ingat, kemudian besok enggak ingat lagi, terus jadi lama-lama enggak ingat Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari Allah, sibuk dengan urusan dunia, enggak sadar kebaikan dirinya. Gitu.
Adapun orang yang sudah, baik, nanti kita lanjutkan setelah zuhur. Nah, jadi barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Hibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak jalan agar kita mencapai kebahagiaan. Dan semua jalan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ini maksudnya cara-cara. Barangkali ada sebagian orang tidak bisa menjalankan satu cara, Allah sediakan cara yang lain. Ada yang Allah luaskan dari sisi rezeki sehingga Allah berikan jalan kebahagiaan untuk berbagi. Ada dan berangkat haji. Ada yang Allah Subhanahu wa taala luaskan waktunya, berkah waktu sehingga bisa mengerjakan ibadah-ibadah. Ada yang Allah Subhanahu wa taala kelebihkan kesehatannya, kekuatannya sehingga ada ibadah-ibadah yang bagus buat mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak bentuk ibadah. Itu agar kita sebagai hambanya memilih mengambil apa yang kita mampu agar kita mendapatkan kebahagiaan. Dan di antara cara itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menyebut selalu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah yang amat sangat ringan. Ibadah ini amat sangat ringan. Kalau kita mengabaikannya, sebenarnya kita amat sangat merugi. Hanya waktu beberapa menit kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan kita lanjutkan lagi zikir tadi setelah bangun tidur. Salah yang ketiga berbunyi alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjagaku, menjaga tubuhku dari penyakit dan mara bahaya. Mara bahaya dari malam, mungkin banyak serangga-serangga atau hewan-hewan yang berbahaya di malam hari, atau jin, atau perampok. Bangun-bangun rumahnya masih utuh, masih terjaga, nggak ada yang maling, nggak ada yang mencuri, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang membakar, nggak ada yang merobohkan, nggak ada hewan yang mencederai kita. Nah, ini harus kita syukuri, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, disitulah awal mula kebahagiaan. Wa radda alayya ruhi. Yang kedua, wa radda alayya ruhi. Bersyukur kepada zat yang telah mengembalikan ruhku, yaitu zat Allah, yang zat yang telah mengembalikan ruhku, artinya apa? Menghidupkan kembali. Karena seseorang yang tidur sejatinya dia seperti orang meninggal, ruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah bangun dikembalikan. Kenapa kita harus bersyukur ketika diberi kesempatan hidup lagi? Karena hidup adalah modal utama bagi seorang hamba. Dengan hidup, maka amal dia yang dia lakukan masih bisa diterima. Penyesalan dan taubat dia masih diterima. Bahkan ucapan bilang alhamdulillah masih bernilai besar. Ketika seorang sudah meninggal, sudah di alam barzakh atau di hari kiamat nanti, ribuan ucapan alhamdulillah tidak akan berefek kepada hukuman baginya, tidak akan memberi pengaruh pada dirinya. Dia seandainya berinfak ya emas segunung, selembah, tidak akan diterima. Maka kita syukuri masih ada umur. Bahkan di antara sahabat ada seorang sahabat karib berdua. Kemudian di antara dua sahabat ini berjihad bareng bersama Rasulullah SAW. Salah satunya meninggal duluan. Kemudian satu lagi 2 hari setelahnya dan meninggal. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal terakhir itu derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Dia punya waktu 2 hari untuk menambah amalannya. Waradda alayya ruhi, ini perlu kita syukuri. Masih ada kesempatan. Ya Rabb, ampuni kesalahan-kesalahan yang lalu. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Ya, nanti kalau sudah meninggal, orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosanya akan berharap apa? Hidup kembali, akan berharap hidup kembali. Bahkan kalau seandainya hidup kembali, lebih baik menjadi tanah saja. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
menjadi tanah saja, gitu. Jadi kesempatan hidup, ada kesempatan yang luar biasa untuk menabung, untuk membawa bekal. Watazawwadu, kata Allah, watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah, kan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Wa adzina li bidzikrihi. Nah, di zikir ini wa adzina li bidzikri, dan memberikan izin kepadaku, memberikan kesempatan, membukakan hatiku untuk mengingatnya. Nah, sebenarnya kita diberikan nikmat untuk bisa beribadah, itu wajib kita syukuri. Kita bisa bilang alhamdulillah, itu wajib kita bilang syukuri. Bilang alhamdulillah, saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang ditutup hatinya karena akibat dari perbuatan mereka sendiri. Nah, ini zikir yang tadi, yang ketiga, yang berbunyi alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Terus yang keempat, zikir setelah bangun tidur, yang keempat cukup panjang ini. Tapi apabila kita menghafalnya, maka kebaikan besar yang kita peroleh. Karena zikir yang keempat ini adalah membaca ayat-ayat di antara ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam yaitu 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Cuma ini kalau di buku ini 1 halaman lebih. Nah, tapi kalau kita hafal, Allah Rasulullah bilang gimana? Setiap satu huruf ada berapa kebaikan? 10 kebaikan. Likulli harfin. Inna itu 3 huruf. Hamzah i, nunnya double. Itu 3 huruf. Inna fi khalqis samawati wal ard. Silakan hitung-hitungan dengan pahala yang dijanjikan Allah, hitung-hitung. Enggak apa-apa dihitung-hitung, biar kita semakin semangat. Ya, dihitung-hitung biar semakin semangat gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili sampai ayat terakhir. Tapi sebagian mungkin sudah hafal ayat ini ya, dari 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Nah, ayat-ayat ini pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Istri Rasulullah SAW bernama Maimunah. Saat itu ikut tidur di sana sepupu beliau bernama Abdullah ibnu Abbas. Sepupu beliau Abdullah ibnu Abbas ikut tidur di sana, dan Abdullah ibnu Abbas menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah SAW bangun tidur. Kemudian beliau bangun setengah malam, atau sebelum tengah malam sedikit, atau setelah sedikit, artinya perkiraan setengah malam. Istaiqadha Rasulullah SAW, beliau bangun, faja'ala yamsahun nauma an wajhi biyadi. Bangun tidur beliau langsung mengusap mukanya, menghilangkan apa? Rasa kantuknya. Tsumma qara'a al-'ashra ayatil khawatim min surati Ali Imran. Beliau lalu membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Tsumma qama ila shannin mu'allaqah. Kemudian beliau menuju ke pinggiran dinding. Di situ ada kirbah ya, seperti wadah dari kulit yang berisi air. Kemudian berwudu dari tempat itu, berwudu dengan bagus. Kemudian beliau sholat dan membangunkan keluarganya untuk sholat. Maimunah juga Abdullah bin Abbas. Yang Abdullah bin Abbas ketika itu langsung berdiri, setelah berwudu langsung berdiri di kiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah memindahkannya ke sebelah kanan, megang kepalanya, menggesernya, dan termasuk megang telinga juga, pindah ke kanan. Kemudian sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 12 kali. 2 rakaatnya berarti berapa kali tadi? 6 kali. Kemudian ditutup dengan witir. Setelah itu beliau rebahan, menunggu. Jadi kalau rebahan menunggu adzan subuh, berarti mendekati subuh ya. Kalau kita beringat tadi sepertengah malam sampai menjelang subuh, itu berapa rakaat tadi? 12 rakaat. Kita 12 rakaat setengah jam aja udah luar biasa. Sahih. Rasulullah SAW panutan kita 12 rakaat pas witir itu dari pertengahan malam. Mungkin kalau sekarang pertengahan malam itu dihitung gimana? Tengah-tengah, bukan jam 12, bukan ya. Jadi kalau sekarang adzan maghrib 6:30, subuh jam 5 dibagi 2. Berapa jam itu dibagi 2 tengah-tengahnya? Itu pertengahan malam.
bukan jam 12 terus ya, kan malam itu bergantian, dihitungnya seperti itu. Nah, Rasulullah bayangkan 12 rakaat yang dibaca ya seperti bayangkan di hadis riwayat lain, kata Aisyah membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini memang sunnahnya seperti itu. Ketika sholat sendiri harusnya lebih lama daripada sholat berjamaah. Kita kebalik ya, sholat berjamaah kadang lebih lama selesainya dibanding sholat sunnah sendiri gitu. Ini koreksi atau tamparan nih? Nah, gak apa-apa kita ditampar terus, yang penting aduh saya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, khifillah. Kita tuh sering lalai, kita tuh sering lupa. Banyak sebenarnya ilmu yang sudah kita dapat, ajaran dari Allah dan Rasul sudah kita dapat, cuma banyak juga yang kita lalaikan. Cukup tahu, habis itu nggak diamalkan banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, masuk ke kajian ini diingatkan lagi. Besok ketemu temannya diingatkan lagi, ketemu kajian diingatkan lagi, pas baca artikel diingatkan lagi. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan, tergantung kita. Selama masih ada umur usia, kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala tuntun terus, banyak kesempatan untuk kita diingatkan. Ya. Orang-orang yang Allah tutup hatinya sebenarnya sudah banyak Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan, tapi mereka memilih menutup hati. Nah, ini di pertemuan ini mari kita memperbaiki diri. Setelah ini kita selesai, jangan sekedar menjadi ilmu saja, pengetahuan saja, tapi harus ada amalan, Demikian, hibati fillah. Ini kemudian Rasulullah membaca 10 ayat di akhir dari surah Al-Imran, dari ayat berapa ini? Dari ayat 190 ya. Ayat 190 sampai ayat 200. Nah, demikian. Anda nggak ngajak ngafalin sekarang. Kalau belum hafal gimana? Tulis, tempel di dinding kamar, bangun tidur tinggal baca. Nggak ada, itu bagus. Ya, anak istri biar ikut baca. Ya. Jangan tagihan-tagihan atau apa jadwal ditempel kan. Bangun tidur dan mikirin dunia nanti. Atau jadwal sport bola atau balapan atau apa ditempel. Tidur. Alarm bangun malam karena pengen nonton. Nah, itu pikirannya terisi dengan dunia. Barakallahu fikum. Ini aja yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang bisa didiskusikan. Fadhol. 5 menit ya? 2 menit. Baik. Sebenarnya apa sih Ustaz tujuan Allah itu menciptakan dunia ini? Jika takdir manusia itu ditentukan dari awal Ustaz. Baik. Takdir. Ini belajar takdir. Takdir, dalam memahami takdir itu yang perlu kita kedepankan 4 hal dulu. Pertama, ilmu Allah. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala punya ilmu, pengetahuan yang luas, pengetahuan yang belum terjadi dan sudah terjadi. Pengetahuan orang ini baik, orang ini buruk, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Kemudian setelah ilmu, Allah Subhanahu wa taala punya masyiah, yaitu berkehendak. Karena Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Allah menjadikan kita orang Indonesia, orang ini itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita menjadi kita laki-laki yang tidak bisa kita tolak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan masyiah kepada kita. Allah memberikan kehendak pada kita sehingga kita bisa memilih untuk tidur atau bangun, duduk atau berdiri, berangkat kerja atau bolos. Itu kita diberikan, tetapi perbuatan kita tidak bisa lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, walladzi khalaqakum gimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Yang ketiga, al-kitabah. Berdasarkan pengetahuan Allah yang luas, yang tidak terbatas, semuanya pengetahuan. Kemudian kehendak Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir-takdir itu, ya. Kemudian yang keempat, al-khalqu. Setelah itu menciptakan. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Gini, perumpamaan saja. Kita sebagai orang tua, kita mengetahui bahwasanya jika anak kita bermain jauh-jauh ya di tengah hutan atau di jalan raya, kemungkinan besar untuk kecelakaan atau bahaya akan datang. Maka kita larang hal itu. Kita lebih tahu, maka kita atur anak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui lebih detail lagi. Dan Allah mengatur semuanya.
Nah, Allah mengetahui hambanya siapa yang tersesat, hambanya siapa yang jadi neraka dan surga diciptakan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu siapa yang akan masuk neraka, siapa yang masuk surga. Sedangkan kita tidak tahu. Ya. Kemudian kenapa Allah menciptakan dunia? Pertama, Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Dan Allah menciptakan fasilitas bagi mereka berdua, yaitu apa? Dunia dan seisinya. Fasilitas ini Allah berikan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah zat yang menciptakan bagi kalian semua yang ada di bumi ini. Agar digunakan apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat kalian siapa yang paling baik amalnya. Untuk mengetes, menguji. Sekali lagi dalam masalah takdir, kita kembalikan Allah mengetahui semuanya. Kemudian dengan ilmu dan hikmahnya, kemudian Allah punya masyiah, kehendaknya yang baik, masyiahnya yang penuh hikmah dan bijak. Kemudian apa? Kitabah, Allah menulis, yang mencatat semua takdir-takdir yang akan Allah inginkan. Yang kemudian yang keempat adalah penciptakan, Allah menciptakan. Menciptakan itu berarti terjadi, mulai berlangsung. Demikian. Termasuk wabah ini, ya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya semenjak dulu. Allah dari wabah ini yang sedang menyebar di seluruh dunia ini, Allah melihat hamba-hambanya mana yang kembali kepada Allah, mana yang justru lebih takut pada penyakit daripada yang menciptakan penyakit ini tersebut. Barakallahu fikum. Nah, semoga jawaban singkat itu mewakili. Kalau belum paham nanti bisa tanyakan ustaz lain. Nah, barakallahu fikum. Jelas cukup ya. Kembali ke kerja. Nasallallahu an yuwaffiqana fi husnil ilmi wal amali shalih wa an yu'afiyana min kulli syarrin wa dhar wa an yu'afiyana min kulli da'in, melindungi kita dari segala penyakit dan mara bahaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di jannatihi an-na'im, surganya nanti. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin, sallallahu ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.